Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan tugas P5 dalam mata kuliah metodologi desain, yaitu inovasi design thinking, proyek Reduce. Jadi anggota kelompok kami itu beranggotakan 5 orang, yaitu Muhammad Hidayat Nur Wahid, Najwa Hilda Safira, Nutfa Vidya Zahra, Rida Riadatul Aisy, dan Selvi. Jadi materinya itu ada 6. Yang pertama pemahaman design thinking, yang kedua pemahaman proyek Reduce dan tujuan, yang ketiga identifikasi masalah proyek, yang keempat brainstorming, yang kelima kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir pengembangan konsep. Materi pertama itu pemahaman design thinking, understanding design thinking. Design thinking itu berasal dari dunia desain dan dikembangkan oleh David Kelley, menekankan pemahaman mendalam terhadap pengguna, kreativitas, dan iterasi untuk memecahkan masalah kompleks. Tahapan utama melibatkan empati, definisi, ideasi, dan prototipe dan uji. Design thinking telah merambah berbagai bidang dan bisnis dan inovasi hingga pendidikan, pelayanan kesehatan, teknologi, dan organisasi non-profit. Pimpinan tim dalam design thinking harus memfasilitasi kolaborasi, fokus pada pengguna, mendorong literasi cepat, melibatkan tim multidisiplin dan aktif dalam semua tahapan. Pendekatan ini membedakan diri dengan orientasi pada solusi baru, kreativitas, dan fleksibilitas. Selanjutnya bagian kedua, pemahaman proyek Reduce dan tujuan. Pemahaman proyek Reduce. Konsep dari kelompok kami ialah dengan melakukan reduce, yaitu menggunakan kembali barang bekas menjadi barang berguna. Seperti mengubah botol bekas menjadi sapu. Untuk membuat barang baru seperti sapu dari botol bekas adalah langkah yang sangat baik untuk mengurangi limbah dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Dan tujuannya, daur ulang sampah dapat mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir, sehingga mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara. Dengan membatasi akumulasi sampah, daur ulang membantu mencegah polusi dan merusak ekosistem alami. Di materi ketiga, yaitu identifikasi masalah proyek. Permasalahan sampah menjadi isu kompleks yang terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Beberapa identifikasi permasalahan sampah yang muncul ialah peningkatan produksi sampah, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat. Serta permasalahan sampah ini terus terjadi karena minimnya penegakan hukum dan kurangnya pemanduan dalam penanganan sampah. Bagian keempat, brainstorming, bertukar pikiran. Dengan cara mengurangi jumlah sampah yang dibuang, dengan menggunakan barang-barang yang dapat digunakan kembali, dan juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya tidak membuang sampah sembarangan. Maka dari itu, kami membuat proyek desain ini untuk mengembangkan barang bekas, yaitu botol, menjadi sebuah furniture yang dapat kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Bagian kelima, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan atau manfaat dari Reduce dilakukan ialah mencegah polusi baru yang disebabkan pengurangan kebutuhan, menghemat energi, mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi sampah yang harus didaur ulang, dan memungkinkan produk digunakan secara maksimal. Nah, kekurangan dari proyek ini ialah fungsi yang diberikan tak sebagus dari produk yang aslinya. Sapunya mungkin menyapu sampah, tapi tak sebersih sapu yang biasanya. Nah, di bagian keenam yaitu pengembangan konsep development. Pengembangan konsep design thinking pada proyek mendaur ulang sampah botol menjadi sapu melibatkan 4 tahap utama: pemahaman, penjajakan, pembuatan prototipe, dan pengujian. Tim perlu memahami kebutuhan pengguna, menggali ide kreatif, membuat prototipe solusi, dan menguji serta memperbaiki iteratif. Proses ini memastikan solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan efektif dalam mendaur ulang sampah botol menjadi sapu. Nah, di sini ada konsep desainnya. Bagaimana kita dapat mengubah botol air menjadi sebuah sapu. Nah, di sini adalah susunan desain. Terima kasih.